Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang berdampak sangat luar biasa. Pada dasarnya, korupsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia. Korupsi merupakan salah satu faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan kemakmuran suatu bangsa. Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Hal yang tidak kalah penting bahwa korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata pergaulan internasional. Korupsi juga terjadi di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibaratkan penyakit sudah sulit untuk disembuhkan. Upaya pemberantasan korupsi masih sangat mudah. Upaya pemberantasan korupsi tentu saja tidak biasanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan dapat berperan aktif. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang. Sedangkan kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi. Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut. Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif. Dengan kata lain, gerakan anti korupsi adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu, manusia, dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif. Upaya perbaikan perilaku manusia antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai mendukung terciptanya perilaku anti koruptif. Nilai-nilai yang dimaksudkan antara lain adalah kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan penanaman nilai-nilai ini kepada dasarnya dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan. Penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada mahasiswa. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa dapat diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain kegiatan sosialisasi, seminar, kampanye, atau bentuk-bentuk kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Pendidikan anti korupsi juga dapat diberikan dalam bentuk perkuliahan, baik dalam bentuk mata kuliah, wajib maupun pilihan. Upaya perbaikan sistem antara lain dapat dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperbaiki tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi, menerapkan prinsip-prinsip pemanfaatan teknologi untuk transparansi, dan lain-lain. Tentu saja, upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termaksud mahasiswa. Pengetahuan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar dapat lebih memahami upaya memerangi korupsi. Peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peran yang sangat penting. Peran tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa
besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1996, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, siswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Sebelum saya mengakhiri video ini, bagi teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK yang masih bingung mencari tempat kuliah dan mau mencari tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas memadai, namun dengan tenaga pendidik profesional saat ini, saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang biasa dikenal dengan UNPIM. Kampus kita mempunyai 6 program studi, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, yang kedua Fakultas Pertanian, ketiga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang keempat Fakultas Hukum, dan yang kelima Fakultas Teknik, dan yang keenam Fakultas Sastra. Jika Anda yang masih bingung mencari tempat untuk kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi link di bawah ini. Terima kasih.